محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Salat adalah salah satu perintah Allah terbesar. Salat itu perintah Allah apa? Terbesar. Bahkan setelah beriman pun Islam ada 5. Syahadatain, salat, zakat, puasa, baru haji bagi yang mampu. Terlepas dari sebagai golongan orang yang hanya menggunakan akal yang tidak sehat, yang dalam pembahasan mereka seakan sholat itu bukanlah ibadah utama, bukan pemimpin dari seluruh ibadah. Itu tidak punya dasar, cuma memahami Al-Quran, hadis lewat logika sempit yang tidak sehat, yang sesat dan juga menyesatkan orang lain. Paham tidak? Padahal terlepas dari mereka itu, sepakat para ulama bahwa sholat adalah ra'isul ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholah. Hari kiamat yang pertama dihisab, dihitung, yang pertama dilihat dari seorang hamba dari seluruh ibadahnya itu adalah sholat. Kalau sholat bagus, umrah, haji, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan badannya itu semua akan diterima. In fasadat fasada sairu amali. Dan kalau sholatnya rusak, maka seluruh ibadah yang berkaitan dengan badan itu juga akan rusak. Makanya di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah beliau dilantik jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, maka beliau menulis surat ke gubernur-gubernur yang beliau utus di daerah-daerah itu. Apa tulisannya? Yang paling terpenting di sisiku adalah sholat. Barang siapa yang bisa jaga sholat, maka tanggung jawab lain dalam agama juga dia akan bisa memikulnya, menjalankannya dengan bagus. Dan barang siapa yang tidak disiplin dalam menjalankan sholat, maka tanggung jawab yang dikasih itu juga dia akan sia-siakan. Dari zaman dulu, bahkan orang tidak sholat ancamannya besar, keras, tegas dalam Islam. Cuma walaupun begitu penting sholat, cuma ada cara sholat itu jangan sembarangan. Ada cara-cara sholat yang kalau ada orang sholat dengan keadaan yang syar'an tidak dibolehkan itu, maka minimal dosa besar, maksimal bisa jadi kafir. Apa keadaannya itu? Sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Amma idza shalla bi ghairi taharati muta'ammidan fa innahu yasiru kafiran. Adapun seseorang yang sholat tanpa bersuci, tanpa apa? Atau sholat dalam keadaan tidak suci, baik tidak suci dari hadas kecil maupun hadas besar, muta'ammidan, dalam keadaan sengaja. Artinya tidak lupa. Ini sholat tanpa bersuci, tidak lupa. Dia sengaja, dia sadar, tahu kalau saya ini tidak punya wudhu. Yang kedua, syarat untuk masuk di dalam sholat harus suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Paham tidak? Maka fa'innahu yasiru kafiran. Maka dia jadi orang kafir. Wa qala syamsul a'immatil hawlani. Halwani atau halwani. Ini dari kalangan Hanafiyah. Halwaniyu. Wa qala syamsul a'immati al-halwani. Ulama dari kalangan Hanafiyah. Rahimallahu ta'ala. Yakuna zindiqan. Yakuna apa? Apa mana zindiq? Zahir muslim mukmin tapi hakikat kafir. Zindiq namanya itu. Seperti orang-orang yang Islam liberal itu.
Zahir muslim mukmin, tapi hakikat kafir. Zindik namanya. Kalau bahasa Quran disebut dengan munafik. Lianna ahadal lam yujawizis salata bighairi taharatin. Karena sesungguhnya tidak ada satu ulama pun yang membolehkan sholat tanpa bersuci. Sholat tanpa bersuci. Yang dimaksud di sini suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau hadas suci pakaian, najis pakaiannya, najis badannya itu di luar pembahasan ini. Paham tidak? Nah, itu tidak menjadi kafir orang, hanya dosa besar itu. Fayakunu istighfafan billahi ta'ala. Maka dia jadi orang yang meremehkan Allah saat dia sholat, takbir, masuk ruku, sujud. So, ini kan amalan-amalan yang sangat sakral dalam Islam itu. Bukan amalan-amalan main-main, amalan besar. Maka kalau dibuat dengan cara seperti tadi dengan sengaja, maka dia jadi orang yang meremehkan Allah. Sebab meremehkan Allah itulah jadi kafir. Sebagaimana dalam Al-Quran, la abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kamu meremehkan, menghina, melecehkan? Jadi istihza itu artinya kayak orang bercanda tetapi misinya menghina, menjatuhkan. Jadi orang satu kalau bercanda boleh dalam Islam tuh. Tetapi ada bercanda yang dilarang, itu adalah bercanda yang menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Tidak boleh. Sesama muslim ada begitu, dosa besar. Kalau ini amalan ini dibuat berkaitan langsung dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya Allah, salah satu Nabi Allah, salah satu dengan perintah Allah, salah satu dari perintah Allah, salah satu dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW atau nabi-nabi yang lain, maka jadi kafir. La ta'tadziru, jangan buat-buat uzur, qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sudah jadi kafir setelah beriman. Paham ya? Itu menurut ulama dari Hanafi, salah satu Syamsul A'immati Al-Halwani. Apa pandangan ulama Maliki dan Syafi'i mengenai orang tersebut? Maka dalam kubu Malikiyah dan Syafi'iyah terbagi menjadi dua kubu. Namun yang sahih adalah wal qaulus sahihul ladzi yuwafiqu qawaida madhhab Syafi'i wa Malikin wa ghairihima annahu la yakfuru wa laysa yalzamu minhu al-istihfafu bid-dini. Qaul yang sahih, qaul yang cocok dengan kaidah-kaidahnya mazhab Syafi'i dan Maliki dan selain dua mazhab tadi. Maka orang tadi tidak langsung divonis kafir. Orang yang sholat tanpa wudhu dalam keadaan sengaja itu tidak langsung divonis kafir. Jadi kalau ada begitu tidak bisa langsung divonis kafir. Kenapa? Karena tidak mesti sebab dia berbuat seperti itu tadi dengan sengaja, alias sholat tanpa wudhu, tanpa bersuci dengan sengaja, tidak mesti lewat perbuatan itu wujud dari dia menghina, meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau meremehkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tidak? Selagi belum terdeteksi lewat perbuatannya tadi dia menghina Allah, menghina agama Allah, dengan tujuannya itu, maka tidak bisa kita dari kalangan Syafi'i atau Malikiyah mengatakan orang itu telah menjadi kafir. Berarti amalannya diserahkan sama Allah. Karena kaitan dengan dia itu tujuan lewat amalan tadi itu, ingin menghina, meremehkan Allah itu atau agama Allah, itu kaitannya dengan hati. Lewat perbuatan belum bisa divonis. Oke, kalau misalkan dia ada tujuan seperti tadi, berarti sepakat seluruh ulama orang itu menjadi kafir.
Kalau ada istighfafnya tadi. Jelas ya? Kalau tidak, berarti menurut qaul yang sahih dari kalangan Malikiyah, Syafi'i dan lainnya tadi adalah orang tersebut hanya divonis telah terjerumus dalam dosa besar. Terlepas dari penjelasan ulama tadi, maka ya apa gunanya kita sengaja sholat tanpa wudhu atau tanpa bersuci dari hadas kecil, hadas besar, tak ada gunanya. Kalau lupa, jangankan manusia biasa, Rasulullah SAW juga pernah lupa. Selesai sholat, selesai beliau jumpa istri, lupa belum mandi junub, belum mandi dari hadas besar. Pas datang ke masjid mau sholat subuh, saat Bilal mau mengumandangkan iqamah, beliau larang. Lupa saya. Pulang ke rumah mandi, kembali baru sholat. Paham ya? Artinya Rasulullah yang wahyu turun ke atasnya saja, peluang lupa itu masih ada. Apalagi manusia biasa. Semoga bermanfaat. Subhanallah.